Podvlog, yakni podcast vlog bersama saya Feria, ditemani oleh Pak Fadil, yakni BM Tangerang. Halo. Jadi di sini Pak Fadil sangat menginspirasi dikarenakan salah satu narasumber kita adalah salah satu jebolan ya, kayak Indonesian Idol, yakni dari training karir ILP 4 ya Pak Fadil ya. Betul. Dari LP 3 nggak sih Pak Fadil? LP 3 dulu belum ada. Oh belum ada, berarti langsung supervisor kemudian LP 4 ya? Betul. Oke, berarti kalau untuk total masa kerja sudah berapa lama Pak Fadil? Mungkin bisa dijelaskan. Masuk kerja dulu di tahun 2019 saya awal masuk di DPRKMI itu sebagai marketing. Nah selama jadi marketing itu 5 bulan lah saya jadi marketing. Habis itu baru ada proyek baru yang namanya di koleksi itu baru pertama kalinya ada BCH. Nah itu saya menjabat jadi FC dan RC ya, itu sebagai staf itu kurang lebih di 4 tahun. 4 tahun lalu saya menjabat jadi BCH kesempatan, terus selanjutnya jadi BM. Oke. Sampai saat ini. Oke, berarti di tahap menjadi BM itu sudah berapa lama? 1,5 tahun? Kurang lebih 1,5 tahun. Oke. Iya. Tapi udah jalan-jalan ke Malaysia ya Pak Fadil, luar biasa ya. Oke, Pak Fadil, di sini kita akan kulik kembali ya Pak Fadil dengan beberapa segmen, kurang lebih waktunya hingga 45 menit. Jadi rekan-rekan bisa stay tune untuk mendengarkan inspirasi dari Pak Fadil. Boleh cerita nggak sih Pak Fadil dikit aja nih ya tentang perjalanan karir dari awal masuk sampai jadi BM seperti itu? Ya tadi ya, dari 2019 itu pertamanya saya masuk di KMI itu sebagai marketing. Selama jadi staf itu ya kurang lebih 4 tahun. Berikutnya saya berkesempatan untuk jadi BCH selama 1,5 tahun, baru adanya ILP 4 ya saya dikasih kesempatan lagi untuk jadi BM. Jadi total ya selama saya di sini tuh 7 tahun. 7 tahun. Sampai pensiun nggak sih Pak Fadil? Ya belum tahu sih, saya jalanin aja lah. Oke, lumayan ini ya Pak Fadil ya, dari sisi transaksi karirnya cukup oke ya. Iya, rezeki lah. Rezeki gitu. ya, karena kalau misalkan ada opportunity, terabas saja ya. Iya. Challenge dihadapi. Oke, kita bicara terkait challenge, pasti ada tantangannya nih Pak Fadil. Apa sih tantangan yang membuat Pak Fadil itu bisa bertahan menjadi seorang staf 4 tahun lamanya? Kalau untuk jadi staf itu awal masuk saya di KMI itu menjadi marketing itu kan bukan suatu background saya ya, karena sebelumnya saya itu cuma jadi kolektor, jadi FC sebagai FC. Jadi ketika di sini ada lowongan kerja untuk jadi marketing, sebenarnya sih itu jadi tantangan sendiri sih. Ya akhirnya saya masuk sini, ya saya tunjukin aja kalau saya itu sebenarnya coba hal baru yang menantang ya, kayaknya lebih asik sih gitu. Terus apa lagi sih tadi? Tantangannya ya banyak sih, karena saya kerja di KMI ini selalu ada imajinasi yang tantangannya itu dari pikiran sendiri gitu. Ya contoh tadi marketing, sebagai background yang sebelumnya saya jadi kolektor itu nggak pernah yang namanya jualan, tapi di sini saya kesempatan pengen coba gitu hal baru. Lalu di FC pun sama gitu, saya selalu ada tantangan sendiri dari pikiran saya sendiri aja sih. Misalkan pengen capai KPI 5, ya saya kejar gitu. Dengan yang konsisten aja sih yang dikerjainnya. Itu aja sih lebih menantangnya kalau di sini. Berarti dari KPI juga ngaruh ya Pak Fadil? KPI ngaruh banget. Jadi kalau misalkan manajemen menganjurkan KPI segini harus di atas rata-rata itu ya Pak Fadil? Iya. Oke, jadi tantangannya itu bisa dilihat dari target KPI-nya. Ada momen nggak sih Pak Fadil yang berat banget nih selama menjalani perjalanan karir ini? Momen paling berat sebenarnya sih, iya semuanya sih nggak gampang ya dijalani mulai dari start sampai saat ini tuh nggak ada. Tapi yang paling berat itu saat menjalani jadi BM sih. BM. Karena yang pertama saya hidup itu nggak pernah yang namanya keluar dari zona area Tangerang ini. Dan saya nggak pernah yang namanya kerja itu di luar kota ataupun apa namanya
Region. Bukan, merantau. Merantau, oke. Nah itu nggak pernah saya kayak gitu, makanya itu yang paling berat sih. Karena harus tahu budayanya, begitu juga saya harus kenal dengan orang-orang baru di sana yang nggak saya kenal sama sekali orang-orangnya, dan saya akhirnya jalanin aja. Oke. Berarti merantau ya? Merantau paling beratnya sulit ya. Oke, tapi sekarang alhamdulillah ya sudah kembali lagi di areanya. Iya, betul. Oke, congratulations Pak Fadil. Pernah nggak sih Pak Fadil ini merasa minder ya atau insecure atau mungkin pengen menyerah nih di sela-sela perjalanan karirnya? Kalau dibilang mau menyerah sih enggak ya, tapi lebih tepatnya sih ya saat diberi kepercayaan saat menjadi BCH ataupun jadi BM, mungkin di pikiran saya itu selalu apakah saya bisa menjalaninya gitu. Tapi di balik itu ya saya tabrak-tabrakin aja gitu. Sembari berjalan ya sambil belajar aja. Gaspol terus berarti. Gaspol terus aja, iya. Karena kalau kebanyakan mikir juga ya jalan juga enggak, berhasil enggak gitu, yang ada stuck di tempat. Oke, jadi usahakan jangan stuck ya Pak Fadil ya. Betul. Ada opportunity gas terus, Iya, gaspol. betul. Oke, Pak Fadil, pasti di timnya melihat ya banyak yang staff ya berarti ya Pak Fadil ya? Banyak. Banyak yang staff. Nah kalau boleh jujur, ada nggak sih Pak Fadil kebiasaan yang bikin karir seorang ini lambat naik gitu Pak Fadil? Atau mungkin ada tips-tips yang bisa Pak Fadil kasih untuk bisa nih timnya tuh bisa seperti Pak Fadil seperti itu? Iya, berarti apa tadi? Bikin karir seorang kebiasaan ya? Kebiasaannya itu tidak konsisten sih sama target mereka yang ingin dicapai gitu. Jadi ya kadang-kadang kan anak-anak ya apalagi sekarang ini banyaknya karyawan itu Gen Z ya. Oke. Ya, jadi mut-mutan. Kadang Bapak. dia semangat, kadang dia enggak gitu. Itu sebenarnya yang bikin mereka bukan lambat sih, jadi tertunda-tunda aja jadinya gitu. Lambat sih enggak, cuma jadi manajemen juga melihatnya ya ntar IP-nya bagus, tapi jelek gitu. Itu yang bikin jadi menghambat sendiri sih. Karena ya kerja itu kan nggak bisa berdasarkan mood. Oke. Itu adalah kewajiban kan sebenarnya. Itu sih. Kalau belum tahu Pak Fadil Gen apa? Gen Z juga atau? Saya sih maunya Gen Z ya. Oh, oke. Kayaknya Gen Z tapi Iya. bukan ya. Bukan, ya milenial. Milenial. Iya. Berarti timnya banyak yang Gen Z ya Pak Fadil ya? Banyak. Iya. Dan karakteristiknya itu bisa dilihat suka mut-mutan gitu. Betul. Oke, dalam bekerja. Dalam bekerja, kedisiplinan pun sama mut-mutan ya. Jadi ya untungnya saya tahu lah mengerti Gen Z itu maunya seperti apa ya. Saya bisa kasih treatmentnya sih. Jadi kalau Gen Z itu kita harus jadi temannya mereka dulu. Minimal kalau ngobrol sama mereka itu harus mereka itu merasa nyaman dan nyambung. Biasanya Gen Z kalau mereka merasanya nggak nyambung saat ngobrol sama kita, itu bakal diabaikan sama dia. Oke, tapi di sisi lain juga harus ada konsistensi ya Pak Fadil. Iya, betul. Baik itu dari target ya. Jadi kalau misalkan bisa dilihat contohnya itu mungkin KPI per bulan ya Pak Fadil ya. Kadang konsistensinya itu di bulan 1 mungkin bagus, bulan 2 drop gitu ya Pak Fadil ya. Betul. Atau mungkin sebaliknya. Jadi rekan-rekan mungkin yang kita bisa simpulkan dari segmen 1 ini, bicara terkait karir ya Pak Fadil ya, itu nggak ada yang instan. Jadi Pak Fadil juga punya prosesnya. Selama 4 tahun ya Pak Fadil ya menjadi seorang staff ya. 4 tahun, tapi akhirnya terus di gaspol sampai akhirnya bisa dipercaya menjadi seorang SPV dan kemudian saat ini menjadi seorang DM. Oke, next question ya Pak Fadil ya. Pak Fadil, waktu pertama kali nih diamanahkan menjadi seorang DM, apa sih yang paling dirasakan Pak Fadil saat itu? Saat pertama kali dapat amanah jadi BM itu ya tentunya saya merasa senang dan bangga sih, karena ya saya bekerja di KMI ini sama sekali nggak ada obsesi untuk menjadi BM sih, apalagi latar belakang pendidikan saya sama hanya sebatas SMA ya biasanya ya. Lalu ya saya bekerja di KMI ini ya lakukan yang terbaik aja sih. Best effort. Kalau memang diamanahkan ya itu memang rezeki mungkin. Itu hoki lah
ibaratnya. Berarti yang dirasakan pertama kali bisa disimpulkan happy ya Pak Fadil Happy, ya? bangga sama diri sendiri, ya sama nggak nyangka lah gitu, bisa dipercayai untuk jadi PM sih, intinya itu. Mungkin kita lihat ya dari berbagai cabang, Pak Fadil ini adalah salah satu BM termuda rekan-rekan. Jadi di sini ada pertanyaan sebagai BM muda ya Pak Fadil ya, pernah nggak sih diremehkan mungkin Pak Fadil oleh timnya atau seperti apa Pak Fadil? Iya, mungkin karena mudanya ini sih, sebenarnya diremehkan ya pernah ya. Saat pertama kali saya injak di cabang Kosambi itu banyak sekali karyawan yang pengen resign. Oke. Yang pertama ya karena saya muda, mungkin bukan diremehkannya itu ya karena kira-kira bisa nggak nih gitu. Ya mungkin karena saya masih muda, belum berpengalaman, jadi mungkin mereka masih mempertanyakan apakah saya bisa apa enggak gitu sih, intinya itu. Tapi kan di balik itu ya saya usahakan agar mereka itu bisa percaya sama saya, itu sih. Kalau diremehkan ya pernah lah, diremehkan saat pertama kali jabat jadi BM itu ya mereka semua pada pengen resign. Banyak ya Pak Fadil? Banyak banget pada mau resign. Ya karena itu, karena saya masih muda, BM sebelumnya itu ya bukan udah tua sih, cuman ya? lebih berpengalaman, lebih berwibawa gitu. Sementara saya pucuk-pucuk datang dari Tangerang ke sana, ya mereka berpikir saya ini nggak berkompeten gitu. Mungkin kelihatannya masih kayak anak-anak kali ya. Baby face juga mungkin ya. Oke. Apa sih Pak Fadil prinsip leadership yang mungkin Pak Fadil pegang nih untuk bertahan juga ya Pak Fadil ya? Karena kan nggak mudah ya bertahan di Kosambi, kemudian rantau juga ya, kemudian banyak yang resign juga, itu tantangannya luar biasa. Apa sih Pak Fadil leadership yang Pak Fadil pegang? Ya saya pegang sih leadership itu ya action ya, yang dibutuhin leadership itu bukan jabatan. Yes. Jadi ya selama saya menjabat jadi leader itu ya saya wajib turun dan wajib mengarahkan tim gitu, bukan hanya menanyakan hasil tapi buat strategi yang benar-benar harus bisa dijalankan dengan teman-teman di cabang gitu. Jadi nggak sekedar tanya gimana hasilnya gitu, tapi juga kita harus wajib turun dan mengetahui kondisinya juga agar bisa sama-sama saling terbuka juga. Gitu dari timnya. Kebanyakan kan kalau kita turun bareng sama tim itu tim lebih respect dan lebih terbuka juga untuk masalah-masalah yang ada. Sementara kalau saya cuma diam di kantor, saya cuma tanya hasil dan menyuruh strategi yang harus dilakukan apa, ya mereka juga pastinya nggak lebih terbuka sih. Gitu. Oke, Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil sebelumnya udah berapa kali pindah cabang selama jadi BM Pak? Baru 2 kali sih. Pertama cabang Kosambi, saat ini di cabang Tangerang. Cabang Tangerang yang baru di bulan April kemarin. Oke, berarti lama di Kosambi ya? Betul. Di Kosambi kurang lebih berapa Pak? 1 tahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke, Pak Fadil mungkin sudah pegang 2 cabang ya sebelumnya ya, sebagai DM ya. Kemudian jadi supervisor juga cukup lama ya, 1 tahun setengah juga ya Pak Fadil ya. Ada di BSD juga ya sebelumnya ya? Iya, BSD. Sebelumnya di BSD. Oke, Pak Fadil, dengan punya banyak tim ya Pak Fadil ya, gimana sih cara Pak Fadil ini bisa menghadapi anggota tim yang pastinya tuh beda karakternya Pak Fadil, atau mungkin generasinya juga beda ya Pak Fadil ya? Itu seperti apa Pak Fadil? Kalau menghadapi beda karakter ya, saya sih awal-awal jadi di cabang Kosambi itu pertama-tama saya ajak ngobrol satu-satu sih. Satu-satu, ya, one-on-one. one-on-one. Itu saya lakukan supaya saya tahu gitu maunya dia apa, terus apa masalahnya mereka baik di pekerjaan ataupun di rumah gitu. Kalau memang nggak nyaman ngobrolnya di ruangan, ya saya pasti ajaknya di luar. Ngopi bareng. Betul, ngopi bareng itu lebih kebuka sih biasanya.
Jadi saya lebih tahu gimana caranya ngadepin yang berbeda karakter. Ada yang suka dimanja, ada yang harus digedor baru jalan gitu. Jadi saya tahunya itu saat saya ajak ngobrol one-on-one. Karena kalau misalkan one-on-one baru kelihatan ya Pak Fadil ya, baru jujur ya. Betul. Karena kalau misalkan di forum mungkin tertutup ya Pak Fadil. Tertutup ya? pasti tertutup. Kedua mungkin mereka segan dan mereka juga nggak tahu kita seperti apa kan. Gitu. Tapi kalau kita berbicaranya sebagai teman, mungkin mereka lebih terbuka. Ya tergantung umur juga sih sebenarnya. Oke, jadi cara untuk menghadapi yang beda karakter ini ya kita harus pahami ya Pak Fadil Betul, ya. pahami dulu, baru kita tahu harus seperti apa treatmentnya. Oke Pak Fadil, ada pertanyaan lagi, yakni gimana sih Pak Fadil cara menjaga semangat tim nih Pak Fadil di saat target itu lagi berat ya untuk dicapai, khususnya ketika Eyom ya yang sangat amat gerasa gerusuk ya, itu gimana Pak Fadil? Cara menjaga semangat pastinya dari saya sendiri sih. Yes. Kalau misalkan saat briefing atau masuk kerja saya moodnya atau auranya jelek, pasti mereka juga ikut jelek. Kalau auranya saya lemas, mereka pasti lemas. Jadi yang saya jaga itu adalah semangat saya dulu aja gitu. Aura positif itu benar-benar ngaruh sama tim. Jadi ketika sayanya lemas, ya mereka pasti lemas. Itu auto lah menurut saya ya, tapi ya pengalaman saya ya sih seperti itu gitu. Jadi cara menjaga semangat, ya semangat sayanya dulu nih, moodnya saya dulu yang saya jaga supaya saya datang ke kantor itu nggak bawa aura yang negatif. Itu sih. Berarti mood leader itu sangat amat bergantung ya Pak Fadil ya? Iya, sangat pengaruh lah untuk di teman-teman cabang. Karena kan kalau kita auranya marah, ya mungkin mereka ada yang takut, gitu. Ada yang malas datang ke kantor. Kalau kitanya lemas juga mereka nggak mikirin target. Jadi benar-benar harus bisa di-balancing antara lemes sama terlalu berapi-apinya itu jangan terlalu inilah. Apa ya? Jangan terlalu tinggi mungkin ya, terlalu tinggi. Jadi harus balance gitu. Betul. Jadi mungkin yang lebih fun ya, tapi itu profesional seperti itu. Gitu ya Pak Fadil ya. Oke Pak Fadil. Jadi tadi mungkin sudah di-mention ya terkait Gen Z itu yang suka mut-mutan nih. Betul. Nah, untuk para Gen Z ya, dan input aku juga ya, karena aku juga Gen Z di sini Pak Fadil. Kira-kira skill apa sih yang menurut Pak Fadil ini wajib banget dimiliki? Skill untuk Gen Z itu wajib dimiliki itu adalah yang pertama itu komunikasi sih. Komunikasi. Kenapa tuh? Kalau komunikasi biasanya Gen Z itu suka pilih lawan bicara. Gitu. Jadi ketika lawan bicaranya nggak nyambung, dia pasti abaikan. Itu yang paling pertama sih, paling penting untuk Gen Z itu skill komunikasi. Karena belajar itu bukan dari generasi yang sama, tapi lintas generasi itu harus bisa kalian belajar juga dari sana gitu. Nggak harus dari Gen Z harus sama Gen Z gitu, enggak gitu. Jadi harus menerima lintas generasi ya dalam komunikasi, kemudian jangan diabaikan ya Pak Fadil. Karena mungkin dari situ kita bisa mengambil insight yang berbeda ya Pak Fadil ya. Karena kalau misalkan Gen Z sekarang tuh nggak mau dengerin nggak sih Pak Fadil, biasanya kalau nggak penting atau mungkin nggak relate sama dia, ini kayaknya udah terjadi di beberapa orang ya Pak Fadil ya, yang mungkin Pak Fadil lihat. Oke Pak Fadil, kemudian mindset apa sih Pak Fadil yang paling penting untuk sukses di dunia kerja saat ini, in this economy ya, in this world life? Mindset untuk sukses apa ya? Ya konsisten, terus ya gas aja lah, nggak usah kebanyakan mikir gitu. Kalau mau sukses ya intinya jangan kebanyakan mikir, jangan berpikiran kita itu nggak bisa, jalanin aja sambil belajar. Belajar itu bisa di mana aja. Itu sih. Intinya masih mau belajar, jangan stuck di tempat. Kalau udah stuck di tempat ya nggak akan jalan dan nggak akan sukses juga. Berarti konsisten, terus
willing to learn ya, jadi harus punya semangat belajar yang tinggi. Kemudian pastinya dari sisi komunikasi juga ya Pak Fadil ya, jadi jangan sampai cuma satu arah aja ya Pak Fadil. Oke, mungkin yang terakhir di sini Pak Fadil, kita sudah cukup lama berbincang-bincang ya Pak Fadil ya, terkait apa itu tipsnya, kemudian perjalanan karir Pak Fadil. Pertanyaan terakhir Pak Fadil di sini untuk closing, pesan apa sih Pak Fadil untuk para generasi muda yang mungkin sedang membangun karir PKN seperti itu? Pesannya ya untuk generasi muda, ya jangan gampang menyerah, terus belajar. Lagi ya generasi muda ya, biasanya kan generasi muda gampang banget nyerah ya, belum apa-apa, belum fight, tapi udah mikirnya kejauhan. Oke, overthinking ya. Ya gas aja dulu gitu, jangan mikir kita ini nggak bisa, dan mikir kita ini nggak mampu. Selagi kita harus berani dan ambil tanggung jawab, iya harusnya berjalan lancar aja lah gitu. Intinya berani ambil tanggung jawab untuk generasi muda. Oke, bertanggung jawab atas pilihan yang diambil ya Pak Fadil. Betul, jangan takut ambil resiko dan wajib berani ambil tanggung jawab. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Pak Fadil, sangat amat berdaging ya. Ini sangat amat bermanfaat juga untuk aku yang sedang membangun karir juga Pak Fadil. Ya, semoga bisa juga menjadi manajer seperti Pak Fadil. Amin, dan amin. juga rekan-rekan juga yang di rumah ya, yang mungkin sekarang sedang menonton ini. Harapannya bisa menjadi hal yang baik ya Pak Fadil ya, dan bisa diterapkan. Oke, terima kasih. Saya Ferry ya, dan di sini ada Pak Fadil. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Papua selanjutnya.